Waktu di sidang orang tua marah minta Bulita kembali. Rambut saya diacak-acak, katanya dibilangnya saya dimasukin apa. Oh iya iya. Jangan-jangan kepala kamu ini udah dicuci otak. Gitu. Apa yang udah dibedah sama orang-orang Islam itu gitu. Hah? Nggak dibedah mah, nggak diapa-apain mama, nggak mungkin sejahat itu gitu. Diem kamu seperti lancang gitu. Ya ada lempar sepatu lah, apa segala macam, sakit sebenarnya ya Bu ya. Cuman saya tetap tunduk gitu, kata Umi, jangan dilawan. Islam tidak melawan, diam Lita gitu. Kata Umi itu selalu mengingatkan kamu diam gitu. Ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat exit tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Dua apa 3 hari sekitar itu nggak lama, Ibu bisa datang karena saya berjanji mempertemukan Ibu dengan pertanyaan Ibu kemarin gitu. Terus oh iya saya datang Pak gitu. Nah tapi saya bisa datangnya sore ya karena saya kan kerja gitu. Udah setelah itu saya datang situ ketemu. Saya duduknya nggak langsung ke dalam ruangan, saya duduk di tangga-tangga masjid gitu duduk. Nah tiba-tiba dari depan saya ibu-ibu muslim bule, itu saya pikir kan siapa, wow bule cantik banget pakai hijab gitu, pakai jilbab gitu ya. Terus itu keren banget ada bule masuk Islam gitu. Saya pikir dalam hati Islamnya dari lahir kali ya bule ini gitu. Udah gitu Pak Ustadznya nelfon saya, Ibu silahkan, nggak berapa lama Umi lewat saya langsung ditelepon sama Pak Ustadz. Ibu silahkan masuk ke ruangan kemarin. Datang ternyata Umi sudah duduk di situ. Ibu yang tadi saya lihat gitu kan, jangan-jangan nih Umi lagi nih, waduh bisa bahasa Inggris nih ya. Untung alhamdulillahnya saya kan ada dikit punya latar bahasa Inggris yang dikit gitu. Sebenarnya bahasa Perancis tapi bisa bahasa Inggris juga. Bisa bahasa Inggris. Nah setelah perkenalan diri ya dengan siapa namanya, bisa bahasa Indonesia, saya Lita Ibu, saya bilang gitu. Nah ya ada keperluannya apa Lita gitu. Terus maaf Ibu, saya sebenarnya cuma pengen tanya Tuhan dalam agama Islam itu seperti apa wujudnya dan bagaimana keberadaannya, saya bilang gitu. Terus habis itu dia cuma diam, terus habis itu dia senyum, terus bilang gini, dia ngeluarin buku Irena Handono. Nah bilang gini, saya nggak bisa banyak bicara, itu yang saya ingat, saya nggak bisa banyak menyampaikan, cuman saya mau kasih kamu buku, kamu baca, nanti setelah kamu baca buku ini kamu hubungi saya, ada di dalam buku itu nomor handphone, ada di dalam buku ini nomor saya. Itu bukunya mengupas Kulhu Allahu ya, mengupas Al-Ikhlas. Iya, di situ. Jadi saya baca buku itu, setelah itu pamit pulang, saya cuma megang buku ini. Dari situ Bu saya ketemu Umi Misal. Terus dari situ mulai mantap gitu? Belum. Panjang banget Bu perjalanannya. Jadi intinya sudah tahu apa Tuhan dalam Islam kan dari buku itu? Sudah. Tapi belum dapat hidayah? Belum dapat hidayah berbulan-bulan. 9 bulan 3 minggu. Jadi saya langsung telepon Umi. Saya mantap situ minta ketemu untuk minta disyahadatkan. Sampai Umi, subhanallah, saya hitung, saya pikir kamu sudah tidak tertarik lagi dengan buku saya, kata Umi. Dan saya hitung bulan-bulan demi bulan, kamu hubungi saya 9 bulan 3 minggu.
seperti bayi baru lahir kamu lihat, dibilang gitu. Jadi saya nggak ngitung-ngitung, tapi Umi itu yang nunggu saya tiap bulan. Gitu. Jadi saya syahadat itu memang dalam pencarian saya. Setelah 9 bulan itu baru mantap, terus ya syahadat di MRBJ ini. Ya. Dan terus anak-anak kan waktu itu masih Kristen pastinya. Masih. Reaksi mereka gimana? Oh, nggak ada yang tahu, cukup saya yang tahu. Jadi Umi itu kasih mukena, buku kecil tuntunan sholat, sama tasbih kecil. Ya. Udah cuman itu. Terus aja. kapan sini anak-anak itu sekarang ikut Islam atau gimana? Sudah ikut Islam semuanya. Dengan kesadaran sendiri? Dengan kesadaran sendiri saya pelan-pelan. Kalau yang kecil kan nggak ada masalah, nanti dia masih ikut ibunya muda. Betul. Kalau yang waktu itu kan sudah sekolah itu. Sekolah di ini lagi di Katolik, Caritas, di Caritas dua-duanya. Jadi dalam hati saya gini, saya bawa anak, bagaimana ya saya mau ngajak mereka ya. Cuman Umi selalu ingetin, Islam tidak ada paksaan, Lid. Ya, suatu saat nanti Allah akan bolak-balikkan hati mereka. Manusia. Asal dari kamu sebagai ibunya tunjukkan bahwa seperti inilah Islam. Gitu. Umi sempat kasih buku cerita tentang Nabi Isa dalam bentuk kartun. Nabi Isa. Habis itu saya belum mau kasih dulu karena saya takut. Namanya juga anak kecil takut spontan karena kan saya tinggal di rumah mama masih. Itu. Nah, kondisinya itu saya di ujung perceraian tuh, sudah perceraian tuh baru saya syahadat. Saya berani bersyahadat karena nggak ada lagi yang menghalangi yang ditakutkan. Betul. Cuman yang waktu itu yang saya bayangin memang muka mama. Nggak tahu kenapa waktu saya syahadat saya tutup mata, muka mama kayak pasti kecewa lah yang namanya orang tua. Terus anak-anak mulai mantap syahadat itu setelah 2 tahun ya, 2 tahun setelah saya terus melihat Ibu Lita sudah mungkin karena lebih yang nyaman. Niko itu yang nomor 2 yang saya bilang tadi pakai kacamata itu waktu di pangku mama, dia kan namanya juga masih kecil banget ya, masih umur berapa tahun ya, di pangku mama nonton sinetron yang lagi sholat. Habis itu Niko ngomong begini, Pung, itu kayak mama sekarang, mama seperti itu kalau berdoa begitu. Nah, saya lagi kondisi kerja, mama langsung berdiri. Itu kata Mbak yang ngasuh. Waktu itu belum tahu kalau Bu Lita belum jadi tahu. walaupun tinggal di orang tua, saya masih ngumpet-ngumpet, masih belum pakai jilbab. Gitu. Sholatnya juga ngumpet. Sholatnya juga ngumpet, kadang di tempat kerja saya sholat dulu di musola. Ntar kan pulang kerja kan sekitar jam 5. Ntar saya lama-lamain sampai Isya, saya duduk dulu di musola gitu. Mulai dari situ mama langsung bangun, diberantak, diperiksain semua kamar. Kedapatan ada mukena buku tuntunan sholat dari Umi, udah dibungkusin kayak gini pas bungkusin sama Al-Quran kecil gitu, dibungkusin. Udah jadi bukti. Pas lagi saya pulang tuh baru saya di sidang besar sama banyak adet orang tua. Terus gimana? Pertanyaannya gini, di mana kamu, kok belum pulang, udah malam kayak begini, sekarang kamu sering banget pulang malam begitu mama gitu ya. Terus besok ya main lagi di jalan gitu. Saya lihat, waduh ada apa ya kok terang banget, tapi si Mbak itu udah kontak saya, Bu, mohon maaf Bu, Ibu udah ketahuan masuk Islam. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu tuh. Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana Mbak? Saya nggak mau pisah dari anak-anak. Terus iya Bu, saya juga nggak mau pisah dari Ibu. Yuk kita bareng-bareng aja yuk Bu gitu. Emang saya udah. Mbaknya ART-nya? ART setelah saya. Tapi orang lain yang bukan Mbak Sina? Bukan Mbak Sina, orang lain. Terus saya bilang gini, Mbak pokoknya ikut Ibu ya, jaga anak-anak, pokoknya ikut saya ya gitu. Iya Bu, kalau Ibu diusir saya ikut ya sama Ibu gitu. Itu Mbak waktu yang saya bawa itu ditanyain sama mama, kenapa kamu diam kalau majikan kamu begini-begini, kenapa nggak kasih tahu sama abang gitu. Terus waktu itu di sidang, pulang kantor langsung? Pulang langsung di sidang. Ayah, ibu, mama, bapak, adik-adik, itu apalagi adik yang nomor 3 nomor 2, ada paman juga. Aduh. Terus gimana? Sekarang reaksi mereka? Maksudnya mereka keras atau gimana? Keras harus banget. Kembali ke agama semula. Itu isi tas saya dibongkar, takutnya ada isi apa, katanya dibilang gini, dapat
dapat jimat dari mana kamu sampai meludahi Yesus gitu, dapat ajaran sesat dari mana kamu sampai meninggalkan Yesus, kamu nggak tahu tuh begitu. Padahal kita nggak meninggalkan Yesus. Enggak, padahal Yesus kan tetap nabi kita. Tapi saya tetap ngomong kayak gini, kata Umi, saya di perjalanan telepon Umi misal, Umi bagaimana saya udah ketahuan Umi, saya harus kemana Umi, saya takut gitu. Terus Umi temenin saya gitu, udah saya kan kayak ketakutan, saya nggak takut diapa-apain lah gitu. Lita tenang, baca istighfar gitu, terus tarik napas, tenangkan diriku gitu. Umi nenangin saya dari telepon gitu. Habis itu, ntar kalau saya disiksa bagaimana? Lit, nggak akan, dia bilang gitu. Percaya omongan Umi, dia bilang gitu. Terus kalau nanti saya dipisahin sama anak-anak bagaimana? Itu ketakutan saya tuh dipisah sama anak. Habis itu, walaupun dipisah, tetap nanti anak mencari kamu. Tapi saya nggak mau, nangis gitu. Terus saya nggak mau dipisahin dari anak-anak gitu. Terus itu, Lita hadapin dulu, nanti kalau ada apa-apa dari keluarga ke rumah Umi. Terus waktu itu, waktu di sidang orang tua marah, minta Mbak Lita kembali, Bu Lita kembali. Rambut saya diacak-acak, katanya dibilangnya saya dimasukin apa. Oh iya. Jangan-jangan kepala kamu ini udah dicuci otak. Gitu. Apa yang udah dibedah sama orang-orang Islam itu gitu. Nggak dibedah mah, nggak diapa-apain mama, nggak mungkin sejahat itu gitu. Diam kamu, sempat lancang gitu. Habis itu ya ada lempar sepatu lah, apa segala macam, sakit sebenarnya ya Bu ya. Cuman saya tetap tunduk gitu, kata Umi, jangan dilawan. Islam tidak melawan, diam Lita gitu. Kata Umi itu selalu mengingatkan kamu diam gitu. Cuma saya nggak bisa diam, nggak tahu, karena saya nggak mau agama Islam tuh dihina gitu. Dibilang katanya orang Islam itu udah cuci otak lah, udah bikin jimat apa begitu. Enggak mah, aku nggak diapa-apain gitu. Ini kan juga masuk Islam, pakai jimat apa enggak? Baru tahu saya kalau ibu dari Betani. Terus saya melanglang buana. Udah jadi Betani Kesaksian Yehova. Ini ibu dari Protestan ya? Saya sempat Pak Niko ya? Iya, dari Gilbert gitu. Terus ke Tiberias. Waktu itu Pak Yesaya Pariaji masih. Masih Yesaya Pariaji juga masih. Almarhum kan waktu itu. Itu sempat. Itu sampai saya bilang gini, Ma, sebenarnya aku nggak ninggalin Yesus, justru aku malah sayang sama Yesus, makanya aku masuk Islam cepat. Aduh, gitu Bu. Yang saya rasain itu waktu pertama kali ketahuan. Terus akhirnya dibiarkan lama-lama. Saya nggak dibolehin kerja. Itu udah mulai ya namanya dokumen ditahan. KTP saya diambil, semua isi dompet. Jadi nggak terus keluar dari Stanchart? Waktu itu masih kerja, masih saya diikutin kayak anak ABG yang dilihat-lihat tahu pacaran gitu ya. Habis itu sampai dianter-anterin, takutnya saya malah mampir ke orang Islam yang mana gitu. Udah pokoknya saya diantar jemput. Nah, lama-lama saya nggak bisa sholat, diawasin terus. Mau masuk ke kamar, mamah tidur di kamar. Pintu harus dibuka, takut saya melakukan kegiatan-kegiatan sholat gitu. Akhirnya lama-lama boleh? Enggak, sampai akhirnya saya bilang kayak gini, saya akhirnya ngomong sama Umi, sempet saya berdebat lagi sama Mama, berdebat lagi. Ma tahu nggak sebenarnya Yesus itu mengatakan kan ada ya di Markus apa Matius apa Lukas gitu. Aku hanyalah seorang hamba. Aku hanyalah seorang utusan. Mama, Yesus itu bukan Tuhan. Dia mulut kamu. Kenapa kamu jadi penceramah kayak gini? Mama mau diceramah kayak gini. Benerin aja dulu kamu dengan Yesus. Kamu harus minta ampun gitu. Jadi aduh. Tapi kan aku kan bukan nyakitin Mama. Aku tetap sayang sama Mama. Kamu tuh sama aja udah meludahi muka Mama. Kamu nggak tahu Bapak ini kayak gini, majelis kan Bapak kan sintua di gereja. Mama juga paduan suara ibu-ibu di gereja. Jadi sampai anaknya, apalagi saya anak paling, kamu nggak tahu, ngomongnya pakai bahasa Batak, logat Batak. Kau nggak tahu bagaimana keturunan kita kayak gini. Apalagi kau orang Batak, anak paling besar Mama. Wah, semuanya dikeluarin. Nah, udah kalau kayak gitu aku keluar aja dari rumah ini. Aku nggak apa-apa juga nggak dianggap anak. Berantem. Terus habis itu telepon Umi, anak masih udah abang semua ikut Mama gitu. Saya gendong yang satu sebuah di
tahan. Udah telepon Umi gitu, udah Lita kesini, sekedar kesini. Sempet dalam berapa minggu Mama cari-carian saya. Berarti anak-anak dibawa waktu itu? Tetap dibawa. Iya, itu juga dalam kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Ke rumah Bu Irana? Ke Umi Misal. Oh, ke Umi Misal. Umi Misal. Akhirnya Mama dapat ya nomor Umi kan ya, karena kan dari buku itu kan ketinggalan di rumah Mama. Diteleponin, terus habis itu kata Umi Misal, ya Ibu, Lita sama saya gitu. Kembalikan anak saya. Ya, kamu itu sudah mencuri anak saya, maling anak saya gitu. Jadi ngomongnya begitu. Bu, Lita itu sudah dewasa, apalagi kan Ibu sudah punya cucu dari Lita, nggak seperti itu Ibu gitu. Saya mau ketemu sama kamu gitu. Terus Mama ya Umi ya, Umi jangan dijawab Umi gitu. Saya ketakutan. Akhirnya nggak apa-apa gitu. Udah Umi diajak ketemu sama Mama, ajak Ustadz Nababan juga. Oh iya, Ustadz Nababan kan orang Batak, ya. Mantan pendeta juga. Dia kan punya ini juga Quran. Nggak tahu ya, yang mau belajar Quran tadi. Pokoknya saya pondok semacam kata Ustadz Nababan, nggak usah takut itu, kan orang Batak ngomong gitu, nggak usah takut itu. Nanti kita cukup diam, kita dengar dulu keluh kesah mamahmu tentang apa Islam itu. Udah benar mama begini gitu. Berdebat kan, berarti kalian ini yang sudah menyesatkan anak saya gitu. Terus lama-lama mama menerima sampai sekarang karena udah keluar dari omongan Mama, sampai kapanpun kamu tetap anak Mama lahir dalam agama Kristen. Mau kamu tunggang-tungging di sana, mau pakai jilbab apa, tutup kepalamu itu, tetap kamu dalam agama Kristen. Sampai saya pernah dibilang begini, Bu, nggak takut kamu nanti kalau mati kamu nggak ada yang kubur? Gitu. Saya nggak jawab, saya diam aja karena kata Umi jangan banyak omong. Ya, lebih baik diam. Kemudian keluar dari rumah setelah itu. Udah bener dari situ, saya keluar dari rumah. Kontrak sendiri? Masih tinggal sama Umi sekitar berapa minggu? Umi Misal. Sekitar 2 minggu, nggak nyampe 2 minggu, seminggu. Udah gitu saya dipekerjakan di sekolah Umi kan punya sekolahan yang di Bintaro Jaya. Itu karena saya nggak punya ijazah karena semua ditahan. Jadi saya kayak sekedar diperbantukan gitu. Sama kemarin yang terakhir saya juga diperbantukan sama almarhum Buya Idup. Waktu saya nitip Marsha supaya nggak dibawa. Karena kalau saya perhatikan. Jadi sekarang Ibu Bu Lita sekarang kontrak sama anak-anak toh? Sama Marsha aja. Kalau yang nomor 2 itu masih di rumah Mama. Walaupun Muslim? Walaupun Muslim. Mama nggak apa-apa, cucunya Muslim? Kan Mama kan pernah mau baptis mereka, cuman nggak, kata Umi sama Ustadz gini, Ibu adalah yang melahirkan mereka, doakan terus, apalagi waktu bulan Ramadan ya Bu ya. Di saat bulan Ramadan itu doa Ibu diijabah Allah. Tetap minta keistiqomahan anak-anak dalam agama Islam. Alhamdulillah saya selalu tanya sama mbaknya di rumah Mama gitu, Mbak, anak-anak saya gimana, abang-abang, sholat nggak? Alhamdulillah Bu, sholat terus walaupun ngumpet-ngumpet dari opung. Jadi kalau Jumatan, kata mbak saya nih, itu sarung untuk Jumatan pakai plastik hitam. Udah saya ambil minum. Iya Ibu. Jadi kalau Jumatan, kalau yang dari mbak yang di rumah Mama itu katanya kalau Jumatan sarung sholatnya itu pakai plastik hitam, nanti dilempar dari lantai 2 ke tong sampah. Jadi kayak buang sampah gitu. Nanti mereka keluar sepedaan. Opung mau keluar dulu mau jajan. Padahal mereka belok ke masjid untuk Jumatan. Bagus ya, padahal jauh dari ini ya. Iya, jauh dari saya gitu ya. Sebenarnya saya khawatir sebenarnya. Tapi nggak pernah ketemu anak-anak? Sesekali ketemu. Cuman mereka nggak tahu kenapa nggak mau ikut saya, karena dia bilang gini, Bapak ngapain sih susah-susah hidup di sana, sini aja lah Ma gitu. Nggak lah Bang, kalau Opung nggak mau nerima Mama dalam keadaan pakai berjilbab. Kan sempet nih mau ngambil Marsha itu, saya tuh harus lepas jilbab Bu, gitu. Jadi kata pengacara dari pondok yayasan itu, udah gini aja Bu Lita, gimana ikhtiarnya Bu Lita mau dapetin Marsha balik? Ibu kan nggak mau pisah dari anak, terutama Marsha. Ikutin aja kata mau mereka.
Maksudnya yang Bu, penting anak-anak si Marsha saya ambil lagi gitu. Itu saya setiap mau ke rumah mama saya lepas dulu di musola, ntar baru ke rumah mama. Itu saya simpan dulu di dalam tas. Terus habis itu, nah begitulah, bagus rambutmu, terurai, cantik. Ngapain pakai tutup-tutup segala, semuanya ditutupin gitu kata mama. Jadi kalau setiap ketemu ntar saya disayang, diiniin. Cuman dalam hati saya berontak ya. Maksudnya berontak bukan berontak. Jadi dalam hati saya kayak gimana? Ya Allah, astagfirullahaladzim, saya buka aurat gitu. Ya Allah, ampun, saya cuma demi mau ketemu anak. Bagaimana caranya supaya Marsha bawa lagi sama saya gitu. Sempet Bu waktu dipisahin, ini waktu diambil dari pondok Yayasan Al Mubarak. Mereka ngekat, jadi tutup pintu, nggak mau buka pintu. Udah, terus udah gitu saya cari rumah mama sepi banget. Sampai saya sakit itu sampai almarhum Buya, Bu, ibu harus kuat jadi ibu. Kalau bukan ibu lagi siapa yang mau ngambil mereka? Kalau saya, Buya, almarhum Buya juga udah pernah datang ke rumah mama, tetep diusir, tetep dibuang gitu. Habis itu saya harus kuat nih, saya harus bisa gitu kan ya. Akhirnya kata pengacaranya, ibu lepas aja jilbabnya, nggak apa-apa Bu, demi darurat maksudnya. Iya, buka jilbabnya, nggak apa-apa Bu, itu Allah Maha tahu ibu dalam ikhtiar apa gitu. Udah saya buka jilbab. Pernah saya nekat nggak mau buka jilbab dulu, itu yang namanya ditarik, ini kan jarum pentul kan, jadi saya sekarang nggak berani lagi pakai jarum pentul karena udah pernah masuk jerup, masuk ke dalam gitu. Terus itu, apa lo mau ngambil Marsha itu udah anak kami, bukan siapa-siapa kamu lagi, kamu udah Islam, jangan menyesatkan anak-anak semuanya. Sebentar lagi tiga cucu mama ini mau mama baptiskan semua gitu. Ya, terus anak-anak yang dua itu nggak dibaptis? Kan niatnya mama tuh cuma nakutin saya biar saya kewalahan, kehilangan anak, saya akhirnya balik lagi. Intinya cuma seperti itu aja sih Bu. Gimana si Lita ini udah nggak ada ijazahnya, udah susah dia dalam perekonomiannya, udah susah dia dijauhkan dari anaknya, tinggal itu. Ijazahnya itu dulu apa? Bu Lita terakhir S1 jurusan Trisakti Ekonomi. Ekonomi dari Trisakti. Terus sekarang kan berarti masih bekerja di Bu Irene, masih di yayasannya Bu Irene Handono? Bukan, saya tuh Ibu Irene yang malah di Bintaro itu. Tadi yang Umi Misel. Ya, Umi Misel. Itu udah berapa tahun yang lalu, sekarang waktu masih anak-anak masih kecil. Itu mereka diambil itu dengan alasan bapak masuk rumah sakit stroke. Jadi mau nemenin katanya. Ya udah nggak apa-apa kan saya masih ada Marsha. Itu lama-lama terus sama mereka. Anak-anak namanya juga masih umur labil ya, masih SMA waktu itu, masih SMA, masih SMP, dibeliin handphone, laptop, apa aja dibeliin. Ya karena memang orang tua ada ya. Terus jadi saya mau tanya Pak, Ibu kan Bu Lita mengalami KDRT nih sampai giginya beberapa lepas. Itu KDRT sebelum perceraian berarti? Iya. Jadi kasusnya bukan karena pindah agama kan? Waktu itu kan memang belum syahadat. Iya, belum syahadat. Jadi karena kondisinya saya cemburu ya. Nah mungkin emosi sempet lempengan barbar. Cemburu sampai cemburu. Karena kan mantan suami saya tuh kalau dibilang ya ganteng gitu. Jadi saya ada rasa takut dia ke yang lain gitu. Tapi memang pernah saya lihat gitu. Cuman ya adalah kata-kata yang gak enak dari masa lalu rumah tangga. Jadi dia tuh rajin binaraga. Jadi setiap pulang kerja atau hari libur Sabtu Minggu dia fitness. Itu kan pasti kan saya kepikiran, pasti badannya kekar dilihatin sama perempuan gitu. Cemburu. Jadi sempat dia mungkin emosi atau bagaimana. Saya pernah mergokin HP-nya. Itu ada WhatsApp, ada waktu itu belum ada WhatsApp. Ada WhatsApp, udah ada WhatsApp. Itu saya pergokin. Kok ini ada perempuan kayak gini-gini? Itu teman kerja kok kayak gini gitu. Jadi karena saya adu argumen gitu ya Bu ya. Mungkin dia emosi. Itu lempengan itu yang dia lagi lepas, lagi angkat gitu. Dilempar, kena kerseng gitu. Ini kan ada belahan Bu, ini kan terus berdarah. Ya, terus habis itu ini kena jahit, nah retak lagi gigi saya ini. Jadi 1, 2, 3
Nah yang kemarin itu retak pas lagi saya makan ayam ya, tulangnya kena, terus saya krak, astagfirullahaladzim, gigi Allah Akbar, saya giniin, ya rontok dah ya gitu. Terus problem ibu sekarang apa? Masalah yang dihadapi saat ini? Nah kemarin tuh sempat dari Al Mubarok, saya kan sempat diperbantukan juga, diberdayakan, sebenarnya diberdayakan sama almarhum Buya untuk pegang anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi Marsha juga setelah keambil dari orang tua saya, akhirnya almarhum Buya udah kasih tempat 1 kamar buat Marsha sama saya. Sampai sekarang? Oh enggak, udah ada 2 tahun apa 3 tahun yang lalu gitu. Waktu itu Marsha masih, sekarang kan kelas 3, dari TK lulus ke SD gitu. Jadi saya diberdayakan mengurus anak-anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu kan kayak autis gitu ya Bu ya, gitu ya. Anak autis bagaimana, harus sabar gitu ya, ekstra sabar sangat. Nah saya pun juga waktu itu diberdayakannya tanpa ijazah, yang penting diterima, yang penting udah dikasih tempat, kerja dari hati lah gitu, dari hati gitu. Tapi kan setiap saya dapat honor tetap dipotong, jadi saya terimanya ya paling 50.000 gitu. Karena kan dipotong untuk apa? SPP. Oh, SPP-nya. Iya, terus udah gitu seragam guru dipotong. Iya. Dalam hati saya gini, kok guru seragam dipotong ya? Padahal di mana-mana kan seragam dulu waktu saya kerja ya Bu ya, di mana-mana dulu seragam dikasih kalau karyawan. Apa guru begini kali ya, saya bilang gitu ya. Saya sempat nanya sama Umi. Nah, Umi itu sempat ada nggak ketidaksukaan? Ya, udah deh Bu Lita, nggak usah banyak nanya ya, udah syukur dikasih tampung sini, kasih makan tidur gratis. Setelah mengeluarkan kata-kata itu saya langsung astagfirullahaladzim, benar kata Umi saya, Umi misal maksudnya, Lita, nanti suatu saat dengan berjalannya waktu kamu bukan hanya bertemu dengan keluarga yang menyakitkan kamu, tapi akan bertemu juga dengan umat-umat muslim yang akan menyakiti dengan kata-kata. Itu kamu harus kuat. Allah menguji iman kamu, apakah kamu tetap istiqomah dalam agama kita gitu, kata Umi. Terus habis itu saya tek gitu, apa ini yang dibilang Umi misal nanti saya akan bertemu dengan orang-orang Islam yang akan menyakitkan. Sakit Bu, sakit banget, apalagi kalau udah diperhitungkan dengan udah syukur kamu dikasih makan tidur gratis di sini. Terus habis itu kadang Umi datang ke kamar, ke pondok gitu ya, saya lagi jemur, mungkin pas kebetulan anak-anak santri pada lari-larian kotor, becek segala macam, namanya juga kan saya kan nggak tahu. Bu Lita, maaf ya Bu ya, ngomong saya nyampeinnya, Bu Lita, kalau udah lihat kotor kayak begini sapu dong, nyepel kek. Kalau Bu ya ngelihat kamu bisa diusir loh. Sakit banget itu. Saya langsung iya Umi gitu. Saya masuk ke kamar nangis, nggak punya siapa-siapa untuk tempat ngadu. Istilahnya nggak ada orang yang buat saya peluk gitu Bu. Istilahnya kan saya butuh ada rangkulan untuk nguatin saya gitu. Sedangkan Umi kan jauh di kampungnya gitu. Terus udah gitu Marsha ini di pondok, jadi saya nggak mau ngelihatin saya nangis gitu kan ya. Habis itu udah deh, nggak apa-apa, ini memang saya harus emang saya harus bersih-bersih karena kan saya baru sehari 2 hari udah langsung ditegur seperti itu. Ya udah saya nyapu muka gitu. Ntar ada lagi yang penghuni pondok itu carmuk. Aduh ya Allah. Ada yang bilang carmuk biar disenengin Umi Buya gitu. Teh maksudnya apa carmuk? Kan kita kan bersih-bersih sama-sama di sini gitu. Alah, udah tahu saya yang bersihin tadi, pakai segala dibersihin lagi, harusnya dari tadi gitu. Kadang-kadang ngomongnya gitu nggak ngenakin. Jadi dalam hati saya gini, ini kali ya yang namanya ujian iman, saya bilang gitu. Tadinya saya pengen pergi dari situ, mau bawa anak saya, udahlah pengen hijrah cari tempat yang lain. Cuma kalau hijrah belum tentu saya dapat tempat yang layak. Belum, saya nggak punya apa-apa, nggak punya ijazah, nggak punya pokoknya untuk melamar gitu nggak punya. Cuman jadi marketing BCA itu pun juga kalau jadi buku rekeningnya, kalau nggak jadi ditolak nggak dapat. Iya, karena marketing kan. Marketing berdasarkan hasil kan. Iya betul Bu. Jadi ya
saya bertahan di situ demi Marsha bisa sekolah gratis, udah cuman itu aja. Kalau sekarang kegiatan Bu Lita apa? Nah, saya kan jualan kue dari temen yang bisa bikin kue. Jadi tuh saya posting-posting, nanti saya udah Bu Lita bantuin saya masarin aja lewat posting-posting aja. Kue apa aja? Gitu. Jadi kayak ada bolen pisang, brownies, bolu pisang, dia berasal dari pisang-pisang gitu. Brownies ada coklat gitu. Alhamdulillah sih cuman kejual lumayan, kita dapat 50.000 sehari gitu ya. Kalau kejual. Karena Jadi kan sekarang kegiatannya itu. cuma itu aja. Terus ngontrak rumah. Sekarang ngontrak itu. Kontrak rumah atau kamar? Kamar. Jadi saya ngomong sama Pak RT-nya, kondisinya saya begini Pak RT. Saya juga udah bilang sama Pak RT, ya udah Bu Lita kan mualaf, nanti ada bantuan dari bansos lingkungan gitu, bansos lingkungan. Jadi kalau misalnya saya lagi pengen. Berarti sekarang kontrak kamar tiap bulan berapa? 400.000. 400.000. Jadi itu kadang saya 50.000 saya kumpulin. Nah, Marsha ini udah nunggak, ada tunggakan. Ya, cuman saya udah ngomong ke Basnas, Basnas bantuan pendidikan. Nah, dari pihak sekolah itu udah nggak enak banget ngomongannya, karena kan saya udah resign, udah percuma saya juga kerja juga. Sudah resign. Mau nggak mau kan berarti SPP-nya jadi normal dibikin. Tadinya nggak bayar jadi dibikin berbayar. Berarti ya Allah begini amat ya. Gitu udah sempat saya ngeluh. Ya Allah begini amat ya. Balik aja kali ke mama ya, gitu udah sempet saya. Kejadiannya lagi, nah ini saya baru mau cerita yang tadi tuh, yang sempet bulan April kemarin adik ipar saya meninggal, adik kandung saya punya suami meninggal. Iya, adik ipar ya. Iya, kondisinya dia kepala bidang dari dinas perhubungan. Berarti mau nggak mau kan ada ya Bu ya, maaf gitu ya. Dan anak saya tuh yang tadinya lama nggak ngubungin saya, tiba-tiba ngubungin, cuman datang untuk acara prosesi pemakamannya almarhum. Nah, apalagi kan modelnya kan model militer ya. Nah, bentrok lagi nih, saya nanya sama Umi, Mi gimana ya Umi ya, saya harus lepas jilbab lagi Mi gitu. Padahal saya udah pengen jauh dari keluarga, maksudnya jauh dari keluarga tuh saya udah istiqomah gitu, nggak mau lepas jilbab. Tapi ini anak nih Umi, saya seneng banget ditelepon sama abang yang paling besar gitu. Saya tuh kayak mimpi, kayak maaf ya Bu ya, kayak ketemu, kayak ditelepon pacar. Hah, Mikael gitu. Itu anak saya kan namanya Mikael Nicholas, masih nama-nama Kristen. Hah, Mikael telepon Bang, Kak gitu. Terus saya panggil kakak karena dia anak-anak santri, dia dipanggil kakak karena kan masih ada santri yang kecil-kecil gitu, yang yatim duafa. Terus abang telepon kayak gitu, ayo Ma kita kesana, aku juga kangen abang gitu, tapi kita disuruh lepas jilbab gitu ya, gitu udah bingung. Terus nanya sama Umi, akhirnya Umi kasih saran, gini aja Lid, itu kan hanya sementara, nggak apa-apa demi kamu bisa ketemu anak, kamu kan udah kangen banget. Itu kok setiap udah ngomong soal abang, anak-anak saya pengen banget tuh bisa kumpul sama mereka. Ibu mana sih yang mau dipisah ya Bu ya? Terus tapi Mi nggak apa-apa nih saya lepas jilbab, Allah Maha tahu isi hati kamu. Udah datang prosesi pemakamannya, datang, udah saya datang mantepin hati, datang lepas jilbab di dalam musola yang terdekat, dekat rumahnya adek. Itu bukan di rumah adek, tapi rumah duka, disewa rumah duka yang besar tuh di daerah Cimanggis. Udah setelah berjalannya proses, adek saya setelah itu ngomong, bisikin saya, kakak aku nggak mau ditinggal kakak. Tadinya dia benci banget Bu sama saya, tadinya dia nggak suka banget ngeliat saya. Udah sempat cuy gitu, udah sempat gitu yang adanya menentang ya. Iya, kau meludahi muka Yesus cuy gitu. Sebab itu tiba-tiba ngerangkul saya bener nangis gitu. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah dengan acara ini gitu. Maksudnya pengen gitu ya, kasihan mereka kan. Saya taunya ya Ibu ya, bener nggak ya, bukankah seorang kafir itu akan menjadi bahan bakar dasarnya di neraka. Itu yang saya baca, dapat
ayat dari Umi. Iya, lihat kafir tuh nanti akan seperti itu. Bu, gimana dong Umi, orang tua saya gitu. Bagaimana lagi, kamu cuma mendoakan hidayah aja buat mereka, tapi doakan orang tua nggak bisa gitu. Hidayah aja gitu. Udah. Itu adik semalam suntuk nggak mau lepas dari saya. Nangis sesegukan nggak mau lepas dari saya. Jadi saya ngerasain juga kangen, rindu sama adik ya, saya dekap gitu. Saya al-fatihahin. Al-fatihahin dalam maksud buka, Allah maha bolak-balikan hati, pasti ada dapat hidayah gitu ya. Udah. Terus besoknya saya masih belum bisa disuruh pulang, nggak dikasih pulang. Nggak kak, kakak temenin sini. Itu kan prosesnya 3 hari 2 malam kalau untuk orang Batak ya. Udah. Besoknya ada yang ngomong kayak gini, kak tinggal di sinilah kak, temenin aku. Nanti biaya hidup kakak aku penuhin semuanya, aku biayain. Marsha juga nanti aku sekolahin. Tuh, sekolahin Kristen lagi. Tuh, ya Allah, ujian apa lagi ini? Gak bisa dek gitu. Enggak kak, kakak di sini temenin aku kesepian gitu. Namanya juga kan dia baru kehilangan suami. Dia punya anak juga? Punya anak 3 juga, 2 laki 1 perempuan, sama beda cuma setahun, umur 10 tahun ya. Kakak di sini aja gitu, nanti aku biayain hidup kakak, aku biayain sekolah Marsha gitu. Seperti itu nggak bisa, kan sekolah Marsha bukan sekolah Kristen lagi. Nggak apa-apa, aku sekolah Islam juga nggak apa-apa, cuma saya nggak mau. Itu kontra, pro dan kontra. Saya ngomong lagi sama Umi, pro dan kontra. Gak Lita, itu bisikan supaya kamu balik. Pertamanya ya kamu di sekolah Marsha di sekolahin, kan tergantung sama dia secara ekonomi. Nah itu enggak Lita kata, terus Umi aku mau ikut ke kampung Umi aja, saya mau tinggal sama Umi di sana nggak apa-apa gitu. Sebetulnya susah Lita sekarang, apalagi kondisi pandemi kayak begini gitu. Emang tadinya saya udah pengen tinggal sama Umi, mau jadi apa kayak di sana, yang penting dekat sama Umi, saya bilang gitu. Habis itu nggak bisa Lita, Umi lagi ngurusin orang tua udah sekarat kayak gini gitu kan, orang tuanya kan juga udah manula banget ya. Sedangkan Umi misalnya aja usianya sudah hampir mau 70 ya, gitu. Jadi ya lah mau 70. Kita roliskan seumur mama bapak deh, bapak mama kan umur 70-an. Jadi bisa dibayangkan berarti orang tuanya udah umur berapa gitu. Jadi itu ceritanya, makanya saya tadi cerita tentang adik saya. Nah ini saya tuh lagi diambang apa kalau dibilang bingungan. Bukan bingung, gimana ya Bu? Galau. Karena memang saya butuh untuk sekolah, tapi saya juga, maaf Marsha boleh cerita bagaimana perlakuan setelah mama waktu itu nggak ngajar lagi, guru-guru bagaimana sama kakak waktu itu? Boleh, nggak apa-apa cerita aja. Boleh ya? Boleh, nggak apa-apa, cerita aja. Jadi waktu mama waktu mama nggak ngajar lagi, kakak ngerasa bagaimana, kakak ngomongin apa gitu. Boleh pakai ya. Kalau mau cerita nggak apa-apa. Adik namanya siapa? Marsha. Dek Marsha, dia duduknya yang manis dek. Gimana kesan? Nggak enak. Setelah itu sama dari Dek Marsha nggak enak. Sekarang Dek Marsha berapa di sana? Sudah kelas berapa? 3 sekarang. Kelas 3. Terus prestasinya bagus, lumayan. Merojaah. Oh iya. Tapi senang ya sekolah di sana, masih senang kan? Iya. Cuman perlakuannya sudah agak beda guru-guru di sana gitu. Sempat cerita aja yang kakak waktu terakhir sama Bunda Putri bagaimana, sampai Bunda Aini bagaimana, itu apa cerita aja kak? Nggak mau. Jadi yang saya cerita ini dipakai ini. Saya cerita sedikit aja ya Bu ya. Jadi Marsha tuh pernah mendapatkan perlakuan yang nggak mengenakan dari bunda-bunda gurunya, mungkin karena bunda guru di sana kan masih muda-muda. Kenapa saya dipilih mengurus ABK? Karena kan usia saya, mungkin juga pengalaman saya ngomong anak tuh ya. Nah di sana kan cabutan dari alumni yang masih muda lah, pondok yang masih umur 20 ke atas, 30 gitu kan, awal 30 masih umur 21, 23 gitu ya, berarti kan masih labil. Nah katanya Marsha cerita, mama masa aku tadi diginiin sama sapu Pak, guru masa begitu. Nah itu
ini yang saya pengen tekankan dalam Islam. Kan saya kan juga diajarkan di Pondok Umi Irena waktu saya dapat buku yang sekeluarga itu akhirnya masuk Islam. Itu tentang adab. Adab. Nah, di sekolah pun juga waktu saya ngajar juga bagaimana adab itu dari berbicara, adab perlakuan orang tua ke anak, perlakuan guru, adab guru kepada murid, adab murid kepada guru, betul. itu adab. Nah, itu yang saya dapat. Jadi itu menimbulkan efek yang negatif ke anak. Iya, jadi mama kayaknya bunda apalagi sekolah muslim loh. Iya, SDIT, Islam terpadu ya Bu ya. Terpadu. Gitu. Tapi Harusnya saya tidak boleh. nggak usah, itu nanti takutnya jadi menjelekkan sekolah. Nggak apa-apa, yang penting kan nggak disebutkan sekolahnya apa. Jadi pemirsa juga tidak tahu. Kita nggak menyebutkan nama sekolahnya. Kan, gitu, ya. Jadi sekarang problemnya Bu Lita di masalah ekonomi ya, tunggakan dari siapa? Marsha. Jadi dia terus sekarang mau sekolah. Sekarang kontrak rumah atau kontrak kamar? Kamar Ibu. Kamar. Yang 400.000 itu ya? Iya Ibu. Di daerah Cipondo. Poris, Tangerang. Dekatnya ke stasiun kereta api. Iya. Karena saya punya saudara di Brawijaya. Banjarwijaya, sorry. Oh, masih jauh ke arah Cipondo. Iya, Banjarwijaya, tapi dari Poris nggak jauh-jauh amat. Harus stasiun Poris. Dari sana. Jadi masalahnya sekarang ekonomi ya, mungkin karena Bu Lita sementara ini memasarkan kue. Mungkin barangkali ada pemirsa di sekitar daerah Cipondo yang bisa membantu memberikan pekerjaan ya. Ini kan nanti kita tayang, siapa tahu. Pengen toilet lagi. Ke keahlian Bu Rita apa? Masak misalnya, suka kira-kira. Paling saya latar belakang saya kan dulu kerjanya di perbankan ya Bu ya. Standar ya. Standar Charter iya. Di bagian apa Standar? Kalau Standar itu apa ya? Sortir billing statement. Billing statement. Nah, di Mandiri sempat maintenance merchant. Itu perbankan lah, dunia perbankan. Cuman kan saya nggak bisa diterima bank kan karena ijazah harus ditahan. Iya. Karena sekarang nggak bisa melamar karena ijazah sudah ditahan. Iya. Dan sekarang pun kalau melamar mungkin sudah faktor usia. Betul Ibu. Betul. Karena yang muda-muda banyak. Betul jadi sekali. mau tidak mau Bu Marsha harus menghadapi apa yang mampu dikerjakan. Iya. Sekarang itu. Ya. Paling apa ya? Iya itu saya. Kalau marketing kue-kuenya gimana hasilnya? Masih belum ya Bu ya, masih karena 1, kalau 2. kue mungkin nggak banyak yang beli kan. Kue kan orang membeli kue kan bukan yang pokoknya. Mereka kan pasti maunya tester dong Bu. Sedangkan dari teman saya kan tester mah bahannya mahal Bu Lita gitu. Ya nggak apa-apa, ini samanya kan dengan berdoa dan berusaha gini, Allah akan selalu memberikan rezeki. Amin. Ya, amin. Rezeki. Jadi hamba yang meminta, tadi dalam Quran itu tidak ada istilah miskin sebetulnya. Betul. Allah mencukupkan. Ya insya Allah kita harus sabar. Sama ini Ibu satu boleh ya Bu ya. Saya pengen banget, kan anak saya tuh disekolahin sama orang tua saya. Semuanya kebutuhan hidupnya dibutuhin sama orang tua saya. Jadi mereka pasti memandang saya udah susah dalam perekonomian. Mereka udah ngutarin, terutama mama, lihat aja tuh si Lita masuk Islam jadi miskin dia kan. Terus nggak apa-apa, biarin aja Mbak. Itu dari Mbak ya. Biarin aja miskin dalam ekonomi tapi tidak miskin dalam hati gitu aja. Apa-apa udah biasa aku bilang gitu. Nggak apa-apa ya. Jadi istilahnya ujian. Saya kurang dekat dari mama tuh memang dari kecil emang dari ART ya. Ya, karena lebih dekat dengan ART, dari secara emosional kurang dekat dengan mama. Sama papa? Sama papa justru dekat. Tapi bapak kan stroke, nggak bisa ngomong. Oh iya. Jadi kalau saya datang ke rumah waktu masih berani-beraninya saya mau deketin ini, saya cium pipi. Malah yang saya cium tuh bapak, yang saya cari tuh bapak.
Tapi dia nggak bisa ngomong, cuma terharu gitu mungkin ya. Paling cuma elus-elus gitu. Habis itu emang saya paling rajin tuh bersihin kuku bapak, guntingin, cukur kumisnya, jambangnya, gitu, jenggotnya. Woi, iya kan karena orang stroke ya. Woi, iya makan woi gitu. Iya, bapak mau cukur jenggot, yuk cukur jenggot tuh gitu. Jadi saya tuh lebih deket ke bapak gitu. Karena memang dulu waktu zamannya saya masih kuliah atau sekolah memang selalu diantar sama bapak kemana juga. Ya, jadi mudah-mudahan nanti dengan tayangan ini kita ada solusi. Allah memberikan jalan karena semua kan dari Allah ya. Nah, kita hanya berikhtiar dan berusaha. Dari Bu Indri ada tambahan? Dari saya sudah cukup. Iya, jadi itu tadi ya semua uraian dari Ibu Lita mulai keluarga dan perjalanannya sejak mengambil keputusan untuk menjadi mu'alaf ya. Tetapi tantangan masih belum berhenti ya, tantangan ujian ya. Ibu Lita mesti harus kuat hati untuk menghadapi semuanya ya. Insya Allah karena Allah tidak pernah tidur. Betul. Jadi bukan seperti Allahnya dulu Trinity itu tidur di kapal ya. Tapi kalau Allah kita sekarang tidak pernah tidur. Betul Ibu. Jadi selalu melihat Ibu Lita ya dari tempatnya, dari arusnya, selalu melihat kesulitan umat-umatnya. Insya Allah kalau Ibu Lita selalu berhubungan dekat dengan Allah, pasti dijawab doa-doanya ya Bu ya. Amin amin ya. Semuanya akan dicukupkan, bahkan akan diberikan rezeki yang barokah. Amin. Jadi, barokah itu walaupun penghasilannya sedikit tapi semuanya dicukupkan. Semoga Ibu Lita bisa menerima jawaban dari Allah semuanya ya. Iya Ibu. Dan ujian itu kan untuk kenaikan kelas, kenaikan tingkat. Naik tingkat. Memang tidak nyaman. Iya Ibu, pasti. Jadi, kalau ada Ustaz Adidayat pernah bertanya, Ibu mau masuk surga? Mau. Kepingin masuk surga? Kepingin. Ibu pengen dapat masalah? Diem. Ya artinya kalau mau masuk surga pasti ada ujian gitu. Jadi nggak mungkin nggak masuk surga nggak diuji. Iya Ibu. Ujiannya beda-beda Bu. Iya. Misalnya seseorang itu ada ujian, misalnya ini orang kaya raya tapi anaknya nggak karuan. Iya kaya raya tapi diberi penyakit kanker, penyakit apa yang mematikan, yang menyengsarakan. Dia makan pun tidak bisa. Iya. Kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah itu sudah nikmat yang luar biasa. Ya. Jadi yang kita syukuri kesehatan kita. Iman itu nikmat iman nomor 1, nikmat sehat itu nomor 2. Nah setelah itu kalau sudah iman kita sudah insya Allah kuat dan kita sehat, insya Allah nanti banyak jalan mendapatkan rezeki. Allah beri banyak jalan. Yang penting kita usaha gitu ya. Iya Ibu. Jadi ingat bahwa ujian itu memang untuk kenaikan tingkat. Ya, tidak ada orang Allah tidak menguji hamba tanpa ada tujuan. Ya. Semua yang terjadi dengan kita ini kan atas seizin Allah. Semuanya terjadi itu atas seizin Allah dan semoga kita ini tetap istiqomah dalam iman Islam. Amin. Ya begini kalau mau dulu. Ya baiklah, kiranya paparan Ibu Lita sudah cukup panjang dan jelas bagi kita bahwa sampai dengan hari ini Ibu Lita masih dalam istiqomah ya. Amin. Ya semoga kedepannya tetap istiqomah, selalu berharap kepada Allah. Pasti. Jangan berharap kepada manusia ya, karena berharap kepada Allah nanti Allah yang akan menolong. Pasti. Ya. Ya. Baiklah, kita mau akhiri saja acara sore hari ini. Kita berbincang dengan seorang mu'alaf kita, Ibu Lita yang sampai dengan saat ini memerlukan pertolongan dari Allah. Kiranya pemirsa semua boleh membantu dalam doa untuk Ibu Lita, seorang mu'alaf kita yang tetap istiqomah. Amin. Ya, kalaupun ada yang dilebihkan dalam hal keuangan, mungkin kalau akan mensupport Ibu mu'alaf kita, Ibu Lita, ya silahkan bisa dilihat nanti di tayangan YouTube ya, akan
ada ya. Nomor rekeningnya. Ya, akan ada nomor rekeningnya. Terima kasih banyak sebelumnya untuk bantuan semuanya para pemirsa yang budiman ya. Baiklah, kita akan tutup acara ini ya. Saya dengan kata wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang syukuran karena sebaik nomor dari kasuku takaku dari demo dekinai keredo Allah si kasuku renai toa hagi toa kata